lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih yang mulia. B19G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah sakit. Di rangkaian persidangan sebelumnya, kami membaca hasil pemeriksaan psikologi forensik tentang profil para tersangka dan profil korban, juga profil para saksi. Itu sudah kami konfirmasi dengan beberapa saksi-saksi, dan tentu saja selain bukti keterangan saksi dibutuhkan bukti foto salah satunya agar lebih melengkapi kebenaran yang sedang diungkap di proses persidangan ini. Yang kedua, dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, kalau bicara soal pasal pembunuhan, kita tidak hanya bicara tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja, tapi kita bicara tentang aspek-aspek lain yang tidak bisa dipisahkan. Satu, misalnya kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Nggak mungkin orang tiba-tiba melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana misalnya, tanpa ada motif sebelumnya. Kemudian ada aspek lain yang juga penting diperhatikan, yaitu apakah ada kontribusi korban atau tidak. Ini juga jadi salah satu poin penting dengan cara melihat profil dari yang bersangkutan. Kemudian juga ada aspek lain, yaitu subkultur. Bagaimana seseorang itu dibesarkan di lingkungan sosialnya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana misalnya Pak Ferdi Sambo berpikir tentang harkat dan martabat keluarga. Ia terbentuk sekian lama dalam adat seperti apa, dalam kebiasaan seperti apa. Ketika seseorang yang dibentuk dengan adat istiadat, misalnya sangat memperhatikan harkat dan martabat keluarga, menjaga harkat istri dan anak perempuannya misalnya, tetapi tiba-tiba dia mendengar informasi langsung dari istri yang dia percayai, bahwa istrinya mendapatkan perlakuan tidak senonoh atau kekerasan seksual dari orang yang sangat dia percayai, itulah yang kemudian menimbulkan emosional yang luar biasa. Dan emosional luar biasa ini tidak hanya disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo kalau kita simak di persidangan, tetapi juga dikonfirmasi oleh ahli psikologi forensik yang buktinya sebenarnya ada dua, bukti keterangan ahli dan bukti hasil pemeriksaan psikologi forensik yang di KUHAP disebut dengan bukti surat. Jadi beberapa bukti yang kami ajukan tadi, 35 bukti yang kami ajukan tadi, itu bukan bukti yang berdiri sendiri, tapi bukti yang saling berkesesuaian dengan bukti-bukti lain yang sudah muncul di proses persidangan. Yang mulia, di persidangan sebelumnya sudah ditanyakan pengacara juga, sudah kita konfirmasi malah di depan. Ditanyakan lagi yang mulia, ini yang kedua kali. Ada di BAP sudah kita perlihatkan kemarin yang mulia. Ini pertanyaan yang diulang lagi yang mulia. Hari ini baru ini kami tanya, siapa yang pernah tanya?
kemarin itu mungkin Sudah diperlihatkan Yang Mulia. bentar dulu, yaitu untuk Artinya tidak ada dalam berita acara ya? untuk Tidak ada berita acara bentar dulu. penyitaannya, itu pertanyaan. Terdakwa Cuk dan Baikuni sudah dijelaskan kemarin. Untuk terdakwa Ipan belum. Tak apa-apa saudara jelaskan. Terdakwa Ipan belum. Untuk Baikuni kemarin rasanya sudah. Ya. Sudah dijawab kemarin itu. Ya. Sudah. Saya sendiri kok tahu kok. Dan kemarin. Cuman dijelaskan lagi, tidak apa-apa. Supaya jelas dan ada pertanyaan lagi. Perkara ini tidak hanya satu, ada perkara 34. Kami sedang minta diperlihatkan, sekarang sedang Perkaranya tidak hanya satu. diperiksa. Saya jawab. Majelis hakim sudah mempersilahkan untuk memperlihatkan itu. Disita dalam perkara 340. Dalam perkara lain. Nanti kalau Bapak sidang 340, Bapak tanya di situ nanti. Ada di 340. Itu jawaban apa itu? Disita dalam Perkara ini. Yang saya maksud perkara ini. Barang bukti tidak bisa disita dua kali, Bapak. Disita dalam perkara Perkara ini saya nggak tahu tentang penyitaan disita yang dalam lain. perkara 340. Saudara nggak usah ngajari saya barang bukti tidak bisa disita dalam dua perkara kali. 340. Jadi jawabannya itu disita dalam perkara lain. Saudara pesat hukum, silakan nanti saudara simpulkan dalam pembelaan saudara terkait tentang